Ya guys, kembali lagi di Notif. Kali ini gue kedatangan bintang tamu, model terkenal lagi naik daun, cantik banget. Dia tuh terkenal lah di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan? Hai guys, nama gue Naura Hakim. Umur gue, format umur gak sih? Lu kayak mau ini apa namanya? Kebiasaan. Audisi biskuat tau gak lu? Naura Hakim. Hai guys, nama gue Naura Hakim. Oke. Terus ini sebelum kita syuting tadi kita udah PCR dulu. Yoi. PCR sama antigen. Iya udah PCR sama antigen. Jadi PCR kemarin terus antigen tadi di bawah. Sabian udah nyiapin antigen di bawah. Yoi, sama ini ada namanya alat Anion X. Dia membersihkan udara di sekitar kita supaya bersih ya. Bersih. Kalau biru artinya bersih. Gue biru sih lo Gue apa? biru. Ya udah. Kalau gitu, gue langsung mau nanya aja nih Naura Hakim. Oke, silahkan. Mungkin gue pengen ini loh. Nah, kayak bagi orang-orang yang belum kenal sama lu boleh ngasih tau nggak sih lu kayak sekarang lu lagi sibuk apa, kayak pekerjaan lu apa? Oke, jadi kesibukan gue tuh kuliah. Terus gue kuliah udah semester 7. Terus gue modeling juga, terus iklan juga, terus sekarang lagi mau terjun ke dunia film. Oh iya, lu modeling sama dunia film? Ya, Kelihatan sih. anjir, kenapa nih? Hah? Kenapa? Iya, cantik aja. Kok lo modus sih kan? Gue nggak modus, gue fakta. Oh. Jadi gimana sih lu itu bisa pertama kali terjun ke dunia modeling, dan tadi kan lu bilang juga sekarang lu udah mau masuk ke dunia web series ya? Web Boleh series. diceritain gak sih pertama kali lu masuk ke industri lu itu kayak gimana? Oke, jadi awal gue masuk industri kayak entertainment, Yes. yang kayak modeling and all that, awal tuh 2016 gue ikut Gadis Sampul. Oh iya. Gue ikut Gadis Sampul 2016. Terus awalnya tuh kayak pas gue SD, nyokap gue tuh suka beliin kayak apa sih majalah Femina, Dewi gitu. Gue gak pernah baca majalah. Jadi dulu lah ada kayak majalah Femina, terus Dewi, terus Gadis. Oh Gadis kan udah lumayan lama kan, lumayan lama. Terus gue tuh ngomong ke nyokap waktu itu kayak, oh one day aku bakal ada di sini gitu. Terus kayak hari ke hari, tahun ke tahun gue tuh tomboy banget gitu loh. Kerjaan gue kayak lari, basket, saya kayak males jadi kayak girly gitu kan masih. Oh dulu basket juga? Gue udah basket, Oh, iya? gue basket, terus gue ikut O2SN lari gitu-gitu. O2SN tuh Olimpiade Nasional. Lu sempat lari juga? Sempat lari. Terus gue sempat menang juara 3 tolak peluru. Juara 3 tolak peluru tuh gimana maksudnya? Tolak peluru tuh sih tolak peluru yang Oh yang muter-muter muter, terus iya ya? itu. Dan lu juga sempat lari kan? Gue sempat lari juga. Pantesan dari kemarin tuh gue lari-lari ngejar lu. Gak dapet susah. Ini udah selesai ya guys. Terus ya udah. Terus gimana? Terus ya udah gue tomboy banget. Gue yang kayak pesimis gitu gak sih pas gue ikut Gadis Sampul gitu. Pesimis pas ikut Gadis Sampul, terus sampai akhirnya kayak gue ada masalah keluarga lah, intinya kayak masalah keuangan gitu, sampai akhirnya gue yang kayak oh gue harus kerja nih gitu. Saya udah awalnya gue ikut Gadis Sampul tahun 2016 udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus awalnya kayak udah fokus modeling, cuman gue mikir kayak pengen nyoba new things gitu loh, sampai akhirnya gue nyoba ikut di itu, masuk di screenplay Screenplay itu PH. berat. Apa sih PH screenplay? Yang kayak MD Entertainment. MD bener ya? Iya MD ini tuh ada screenplay juga. Nah gue di situ. Terus sekarang juga alhamdulillah gue keterima web series buat Frank & Co. Frank & Co tuh Frank & Jewelry. Iya. Oh mereka buat? Mereka buat web series tanggal 9 syuting. Ih keren banget. Makasih lo udah datang ke sini lo. Setahu gue, lu kan modeling tadi kan? Modeling, abis itu kayak web series gitu kan? Kan lu kan pasti di aktivitas lu sebelum pandemi ini pasti kan kayak melibatkan banyak orang gitu loh, harus ketemu orang ini, ketemu orang itu. Nah, gara-gara pandemi sekarang itu kan sekarang lu pasti jadi agak susah ya untuk melakukan itu. Lu apa sih aktivitas lu yang lu lakuin supaya lo bisa harus tetap produktif gitu loh di kehidupan lo gitu, di lifestyle lo? Ada nggak sih kayak? Berarti ini di luar dari gue kerja? Di luar dari kerjaan lo, selain itu kayak lo kan ngerasa harus kayak lo sibuk nih sebelum PPKM, sebelum pandemi, terus pas pandemi kayak kerjaan itu tuh kayak lo nggak terlalu Jadi sibuk ngurus, lagi, jadi kayak lumayan gabut kan? Iya.
hal-hal apa sih yang lu lakuin supaya bisa tetap produktif? Oke. Jadi yang pertama kayak ya udah kayak yang biasa gitu kan, orang-orang pasti sekarang jadi kayak olahraga gitu kan. Lu olahraga juga di rumah tapi? Olahraga. Terus olahraga, terus abis itu gue mikir kayak anjir gara-gara PPKM tuh jadi ribet gitu loh, apalagi yang gue harus syuting tanggal kapan, diundur sampai akhirnya gue coba kali bisnis online gitu. Terus sekarang kayak gue lagi nyoba bisnis buat cincin gitu loh. Oh buat cincin. Ini cincin. Gue. Coba nih kamera di zoom up nih cincin-cincinnya Naura nih. Jadi gue kayak butuh cincin kayak gini juga deh. cincin nikah kan? Deh kalung doang. Enggak mau. Investasi Kalung emas. sama kan kalung? Oh iya, ini kan biar kita tetap aman, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak? Bener kan? Betul. Jadi lu tetap cara lu untuk tetap produktif tuh berarti lu ada side business bikin Iya, ini terus ya. apalagi juga gue kuliah kan. Oh iya, lu Kuliah masih kan. kuliah. Jadi kayak sebenarnya yang PPKM ini tuh juga bikin gue juga jadi fokus kuliah gitu. Oh, lu kuliahnya tapi online kan? Lu Online. ngambil jurusan apa sih? Marketing communication. Di mana? Atma. Atma Jaya. Anak kerja ya. Tahun keberapa? 2018. 2018 semester? 7 Berarti 1 semester lagi ya? semester lagi. Doain ya guys. Tapi gue mau nanya deh, Nau. Lu kan seorang model nih. Oke. Lu seorang model, lu seorang, gue boleh bilang aktor gak? Kan web series menuju seorang aktor kan. Nah gara-gara PPKM seperti ini, kalau gue ya aktivitas gue tuh kayak lebih di rumah, gue nonton Netflix, abis itu gue makan terus dan segala macem. Dan lu bilang ke gue tiba-tiba lu gendutan apa coba? Gue nge-WA lu, Nau lu mau nggak datang ke konten gue deh? By the way, Sap, kok lu gendutan sih? Apa coba? Gitu Karena kan? emang terakhir kali gue ketemu dia tuh kurus banget, terus rambut masih pelontos aja kan rambut tuh. Oh sekarang? Udah enggak. Gendutan Tapi oke lah ya. Masih oke lah ya. Nah, gue mau nanya deh, Nau. Selama PPKM ini dan kegiatan kita yang gitu-gitu aja gitu loh, yang ngebikin gua gendutan gitu loh. Tapi yang gue lihat lu sekarang tuh kayak masih fit gitu loh, kayak fit, masih kayak sehat, masih bugar, masih kayak kalau gue lihat lu di jalan kayak siapa ya namanya ya? Gitu. Kayak gue pengen kenalan gitu loh. Boleh nggak sih kasih tips and tricks ala Naura Hakim gitu loh supaya untuk stay fit and healthy gitu? Sebenarnya tuh tips and trick gue apa ya? Ya udah olahraga ya. Cuman olahraga itu kayak jangan males-males. Bener-bener yang kayak you have to stay fit for yourself, karena kayak sekarang lagi PPKM juga kayak you can do anything juga gitu loh, kayak semuanya ditutup and all that. Tapi kan kayak you can work out in your home gitu loh, kayak di rumah lo bisa gitu. Terus kayak gue tuh sebenarnya makan nggak bener gitu kan, masih gue makan kayak junk food gitu. Tapi gue tuh dari apa ya, kayak keturunan dari dari keluarga gue kan masih yang kayak kalau gue makan apa tuh nggak gendut-gendut. Nah, gue mau nanya deh, Nau. Kan masa pandemi sekarang nih, kayak yang Minum tadi. masa paus. Oh iya. Kalau ikutan minum juga. Minum lah. Kalau lu minum, gue minum. Jadi gini, Nau. Gue mau nanya, di masa pandemi sekarang, tadi lu bilang kerjaan lu juga agak mandet dan segala macam. Kalau menurut lu nih, kalau ada anak-anak muda sekarang yang baru mau terjun ke dunia modeling di masa pandemi sekarang ini, menurut lu itu bakal menjadi hal yang lebih susah atau menjadi hal yang lebih mudah? Dan kenapa menurut lu? Oke. Jadi gue kayak in between gitu loh, nggak apa ya, kayak nggak mudah tapi nggak susah juga, karena sekarang lagi masa pandemi gini semua orang tuh, jadi kalau misalkan yang mau jadi model itu tuh itu kayak di itu apa namanya? Di online gitu, ngerti gak sih? Di online itu gimana? Jadi kayak lo nge-send foto profile lo, terus profile video gitu, terus kayak lo catwalk gitu tuh di online semua, terus di search-nya tuh dari Instagram. Oh, di search dari. Jadi tidak secara langsung berarti ini ya, portofolio lo. Iya, portfolio. Lo bikin di sosial media, di Instagram lo ya. Soalnya kalau misalkan dulu kan kayak misalkan gue
manajer nih, kayak gue dalam satu agency, terus gue kayak misalkan lagi di suatu mall, terus gue ngeliat oh ini kayak orang berpotensi deh jadi model, langsung ke dia gitu kayak lo mau gak jadi model gitu. Nah cuman kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi juga susah kan, apalagi kalau misalkan kayak lagi di mall kan pasti you gonna wear mask kan, jadi nggak kelihatan juga gitu. Jadi sekarang tuh kayak a lot of like agency gitu tuh lewat Instagram. Jadi ngelihat profile Instagramnya dia, branding Instagramnya mereka. Gue mau kasih tau lu sesuatu. Gue dulu pernah waktu jalan di Porkida Mall. Gue pernah nih jalan di Porkida Mall. Gue lagi turun eskalator. Tiba-tiba ada orang dari atas lari ke bawah, kayak nawarin gue. Mas, namanya siapa ya? Gue bilang Sabian. Sabian. Tahun berapa tuh? 2019. Oke. 2019. Boleh minta kontak ininya nggak? Waktu itu WhatsApp. Karena kita lagi nyari talent untuk syuting iklan Camel. Gue tiba-tiba ditawarin gitu untuk jadi salah satu talent iklan Camel. Hah? Cocok lah. Kenapa nggak ngambil? Hah? Kenapa nggak ngambil? Duitnya kan lumayan, Sat. Gue waktu itu masih idealis banget, karena gue kayak apa sih iklan? Apa sih? Gue mau jadi pengusaha. Nyesel nggak sekarang? Enggak sih, biasa aja sih. Kan ujung-ujung ketemu gue lagi. Gue nggak nyesel lah, santai aja jadinya. Now, Sat. hey. Jadi gini, setahu gue ya, sebagai model, lu tuh nggak bakal Gue selalu. nangkring apa-apa. Nggak apa-apa. Lu gimana? Lu gitu. Oke, lanjut. Lu kan sebagai model kayak nggak. Lu kan sebagai model nggak bakal selalu ada di posisi teratas gitu loh. Iya. Kalau ini pengetahuan gue ya, correct me if I'm wrong. Kalau pasti lu nanti bakal menua, Iya. dan segala macem gitu loh. Terus pasti tiap hari ada new face juga. Ada new face juga, mungkin ada anak-anak muda yang mungkin lebih berpotensial, atau mungkin pada saat itu market lebih mendemand karakteristik yang seperti ini gitu kan. Kira-kira 10-15 tahun dari sekarang lu udah punya plan gak sih, selain lu jadi model atau jadi aktor ini, lu kira-kira mempunyai side business atau bisnis apa yang kira-kira yang lu mau dalami? 10 tahun lama banget, kenapa lu nggak 5 tahun? 5 tahun terlalu singkat kalau di sini. Gue maunya 10-15. Oke, jadi gue tuh tipe orang yang kayak apa-apa gue tuh harus mikirin ke depannya gitu, paham gak sih? Harus mikirin ke depannya, kayak misalkan yaudah kayak apa-apa gue tuh harus mikirin ke depannya gitu loh. Makanya sekarang gue jadi modeling dan gue masih kuliah. Karena menurut gue adalah muka iya, cantik iya, otak juga iya. Paham gak sih? Itu lu banget sih. Jadi enggak, kok ketawa? Oh iya, makasih ya, Sam. Hah? Makasih ya, Sam. Makasih ya, Sam. Ya, jadi kayak menurut gue tuh ini sebelum gue sinian, Sam. Oke. Ini jadi sebelum gue ceritain, bukan ceritain sih, kayak menjelaskan 10 tahun ke depan kayak gimana, gue menceritakan gue dulu lah kayak gimana. Jadi kayak gue tuh tipe orang yang tadi gue bilang kayak gue tuh ngelihat ke depannya tuh harus kayak gimana, gue tuh harus tahu gue ke depannya gimana, plan gue gimana gitu. Terus makanya sekarang gue kuliah, jadi gue mikir, oh gue sekarang jadi model, gue ngerasa kayak ya udah gue kerja banyak lah, alhamdulillah. Cuman gue mikir kalau misalkan tiba-tiba kayak apa ya, tiap hari tuh there's gonna be a new face gitu loh. Of course. There's gonna be a new face, terus kayak brand juga kayak bisa aja kayak tiba-tiba nggak mau gue, maunya kayak yang lain, oh ini baru nih gitu loh. Makanya sekarang juga kayak gue kuliah, terus gue nyoba bisnis cincin gue, Fool's Paradise, terus habis apa namanya? itu Fool's Paradise. Fool's Paradise. Boleh tuh dikirim ke gue kan? Terus Atau juga mungkin- Nggak jadi. apa? Nggak jadi. Apa sih? Nggak jadi. Terus juga sekarang kayak gue juga modeling gitu, jadi gue juga apa yang nggak mau kayak gue tuh cuman stick to modeling doang gitu. Karena gue mikir kalau misalkan tiba-tiba gue udah nggak dapet kerjaan, gue udah tua, ya gue masih ada gelar lah intinya, gue masih ada gelar, gue masih bisa untuk kerja di sini lah. Terus habis itu gue juga ngejalanin bisnis gue lah gitu. Jadi kalau misalkan lo nanya 10 tahun ke depan, gue nggak tahu gue bakal kerja di mana, cuman gue tahu pasti kayak 10 tahun ke depan gue bakal kerja kayak mungkin suatu korporat, karena gue tuh suka korporat. Oke. Lo suka korporat berarti lo pengen kerja di suatu perusahaan ya? Suatu perusahaan. Kira-kira perusahaan apa yang paling lo pengen kerjain apa? Maksudnya pengen lu masuk pengen. Nah, gue tuh tipe orang yang kayak gue tuh suka new things gitu.
Jadi kayak semuanya gue lakuin, kayak misalkan dari gue kecil deh, gue pernah ikut drum, basket, lari, terus English debate, jadi semuanya tuh gue lakuin gitu. Tapi kayak nggak ada yang gue tekunin. Kenapa? Karena gue tuh tipe orang yang kayak gue lakuin, gue nyobain satu-satu. Terus kalau misalkan orang nanya basicnya apa, gue bisa ngasih tahu, gue tau basic ini, gue tau basic ini, gue tau basic ini gitu. Jadi kayak kalau misalkan orang nanya perusahaan apa yang gue mau, mungkin gue belum tahu, tapi kayak kalau misalkan gue terima di suatu perusahaan A, gue bakal kayak adaptasi dengan perusahaan A gitu. Cuman gue tipe orang yang kayak gue pengen jadi corporate, kayak kerja di corporate, terus gue pengen yang kayak jadi apa sih yang kayak hubungan relationship gitu, hubungan relation gitu. PR ya, gue pengen PR. Gue pengen PR kayak ya dimanapun juga ya, that's my job. Meskipun gue nggak paham ya gue bakal pelajarin gitu. Ya udah mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan, karena gue tahu kalau misalkan gue jadi model nih kayak like every day there's gonna be a new face gitu. Jadi kayak gue harus punya backup-an juga. Misalnya kayak oke, gue fokus ke modeling, cuman gue juga fokus ke karir gue juga fokus ke kayak gue kerja di perusahaan gitu kan sih. Jadi kayak Oke, lanjut. Jadi kayak menurut gue harus seimbang gitu loh, kayak modeling iya, otak iya gitu. Karena kalau misalkan lo cuma fokus modeling, terus kalau misalkan tiba-tiba lo udah nggak apa ya, amit-amit ya, kalau misalkan lo udah nggak laku, lo mau ngapain? Iya sih. Tapi apa? Ya sedangkan kalau misalkan lo udah punya gelar kayak lo bisa apply kerja di sini, lo ada apply kerja ke sana lah, ke sini gitu. Iya sih. Karena juga orangnya, gue tuh juga suka belajar gitu kan sih. Iya. Terus gue juga suka belajar, gue juga suka meeting gitu. Bagus sih, keren. Tapi lo tadi lo bilang umur lo berapa? 21. Mau 21. Baru mau 21. Baru 21 Oktober. Wah gila, masih muda banget loh. Udah 23. Gue 26. Tuh banget ya. Tapi kalau feeling gue lu sampai umur 78 masih bisa modeling sih. Maksudnya 86 lah. 86. Lu masih bisa. Lu masih 86, lu masih jadi apex model. Tahu nggak kenapa? Ya lu cari kaca aja terus lu lihat ya. Gimana? Oke. Jadi next question, gue mau nanya nih. Bentar dulu, sebelum next question minum dulu nggak haus? Berarti kan kita ngomong panjang. Oke. Next question. Now. Ya. Sekarang kan gue ngelihat lo adalah sebagai model muda yang karirnya udah cukup sukses lah ya. Lo udah di billboard ini, ada di billboard itu, lo udah main web series dan segala macam gitu loh. Kira-kira masih ada nggak sih target lo untuk kedepannya yang masih ingin lo capai gitu loh? Kayak misalkan gue mau masuk Victoria's Secret, atau misalkan lo mau masuk apa gitu, atau masih dalam proses untuk menuju ke sana. Kira-kira ada nggak sih? Ada. Apa? Gue pengen nyoba masuk ke agensi luar. Apa? Elite Models. Jadi Jelasin. Oh, ini kan gue mau jelasin Sam. Jadi ya. Jadi gue itu udah pernah di kontak sama Elite Models. Nah, Elite Models tuh yang isinya Kendall Jenner, Gigi Hadid gitu. Lu pernah di kontak? Pernah di kontak. Cuman gara-gara gue kependekan, jadi gue nggak bisa. Tinggi berapa sih? 170. Dan sedangkan minimal di sana paling pendek itu 175. 170 buat di Indonesia menurut gua perempuan udah tinggi ya? Iya, udah cuman tinggi loh. Buat di luar negeri tuh kayak model 170 tuh udah pendek banget. Nah, gue bisa masuk kayak ke luar negeri, cuman gue tuh kayak harus bener badan gue tuh kayak kurus krempeng banget gitu, paham gak sih? Bener-bener kurusnya tuh kayak kurus krempeng, kayak paha tuh yang kayak harus kurus banget gitu loh. Lu makan tulang ayam aja kalau gitu, biar nggak ada ini. Ya gak sih? Gitu, jadi kayak target sih ada, kayak gue pengen brand, kayak pengen semua brand tuh kayak pengen gue masukin gitu, paham gak sih? Kayak ada muka gue gitu. Semua brand market. Semua brand enggak itu bukan market, ambisi lu men. Iya. Itu ambisi lu. Iya. Itu jadi kira-kira untuk proses untuk menuju ke sana, kira-kira apa yang sedang lu lakuin untuk proses ke sana dari sekarang? Belum tahu. Yang mana nih, yang agency luar Elite Models. Oke, Elite Models. Masalah kalau misalkan gue Elite Models, gue tahu gue kayak gue 170 dan sedangkan minimal tuh harus 175.
minimal harus 175. Terus gue bingung gitu loh, kayak gimana gue bisa naikin tinggi gue. Ada sih kayak apa operasi yang tinggi badan itu nggak usah yang Iya kali ya, gue gitu aja kali. Pertanyaan terakhir nih yang mau gue tanya ke lo. Udah terakhir kok, dikit banget pertanyaannya. Pertanyaan untuk di notif emang cuma segini, cuman nanti kan kita lanjut aja di bawah. Enak. Oke lanjut, pertanyaan terakhir. Di lo nih sekarang, Naura Hakim. Orang-orang tahu lo kayak model sekali lagi ya, model terkenal, web series, banyak banget fans lo gitu loh, banyak banget yang orang yang pengen jadi lo gitu. Ada saran gak sih buat anak-anak muda Indonesia yang mau menjadi model atau yang mau menjadi aktor atau yang mau menjadi apapun itu di bidang sekitar itulah? Lu ada saran gak buat mereka supaya mereka bisa terus berjuang di masa seperti ini? Sebenarnya tuh kayak satu saran yang penting, percaya diri. Karena menurut gue tuh kayak orang percaya diri tuh susah, kan gak sih? Kayak pengen banget nih jadi model tapi nggak pede gitu. Tapi kayak kalau misalkan you believe in yourself, you're confident with yourself, kayak it's gonna be easy for you dan ke depannya. Oke. Jadi saran dari lo adalah just be confident. Iya. With yourself gitu. Iya, karena kayak percaya diri menurut gue tuh susah banget. Bahkan gue aja tuh kayak percaya diri juga susah, apa enggak sih? Cuman gue tahu kalau misalkan gue percaya diri kayak it's gonna be easy. Cuman bukan percaya diri yang kayak sombong ya. Iya. Percaya diri kayak oh I'm worth it, I'm beautiful dengan diri gue sendiri. Gue percaya diri gitu. Karena kayak itu tuh bakal bikin lo tuh ke depannya jadi sukses, tapi bukan percaya diri yang sombong gitu. Iya. Tapi gue mau nanya deh, percaya diri untuk lo itu susah? Karena kayak menurut gue kayak orang tuh pasti bakal aja insecure gitu. Ada aja kayak gue insecure ini, gue insecure. Gue boleh ngasih tips and tricks ke lo nggak sih? Boleh. Supaya di saat lo nggak percaya diri, lo jadi bisa percaya diri lagi. Lo ngaca aja lo. Ya nggak sih? Lo ada tips and tricks buat gue nggak biar gue nggak insecure? Ada. Apa? Ngaca aja Sob. Masa sih? Ya guys, jadi gitu aja notif kali ini. Thank you banget Naura udah mau nyempetin waktunya untuk datang ke Notif, nongkrong informatif, membahas tentang industri dia modeling dan aktor ya. Yes, amin. Mudah-mudahan lu sukses ya. Soon, amin. Oh udah sukses nggak lupa kan? Oh kan kita udah nikah gimana sih? Oh iya lupa, nggak bakal lupa lah kan, setiap dia balik ke rumah ada gua. Ya nggak sih? Terima kasih juga udah ngundang lo. Oke, thank you Nau. Terima kasih.